Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Swift 3. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir, hasil dari proyek akhir kami. Di sini Swift 3 mengambil judul Swiftcare sebagai chatbot informasi kesehatan mental menggunakan algoritma SGD. Adapun di sini 4 anggota dari kelompok kami, silahkan. Saya Ridho Kuncoro Ajuwibowo dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya Rizky Sidaburi dari Universitas Amikom Purwokerto. Saya Raffi Nurantoro Putri dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya Amidalami Isana dari Politeknik Harapan Bersama. Nah, adapun latar belakang dari kelompok kami, inovasi dalam berteknologi ini bisa dimanfaatkan dalam berbagai sektor kehidupan, tidak terkecuali kesehatan. Penggunaan AI sendiri atau kecerdasan buatan juga bisa dimanfaatkan dengan baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan mental, karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap kesehatan mental masih sering diremehkan. Hal ini juga karena rendahnya sosialisasi. Nah, faktanya ini tuh adalah hal yang penting ya, terutama untuk masyarakat modern di perkotaan. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil sistem chatbot karena apa? Sangat praktis, mudah digunakan, dan langkah preventif juga yang tepat diimplementasikan dalam bidang kesehatan, terutama kesehatan mental. Slide selanjutnya, di sini kita akan membuat ada 3 tag, pattern, dan juga respon. Bisa dilihat sendiri ya di slide. Di sini kita pakai format data JSON. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk preprocessing yang pertama kali dilakukan adalah tokenization menggunakan modul NLTK untuk memisahkan kata menjadi token. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan vocab dan kelas yang mana disimpan pada word dan classes menggunakan modul pickle. Selanjutnya dilakukan proses semantisasi untuk mendapatkan makna kata yang sama. Slide selanjutnya. Kemudian dilakukan proses pembentukan data training. Jadi pattern intens itu diubah menjadi back of word, yang mana dilakukan lagi shuffle atau pengacakan, kemudian diubah menjadi array NumPy. Nah, terakhir itu akan dilakukan yang pattern tadi disimpan di dalam train X dan yang respon disimpan di dalam train Y. Slide selanjutnya. Untuk pemodelan, di sini kami menambahkan 3 layar dense. Pertama, 128 neuron, kedua 64, dan terakhir sesuai jumlah kelas yang akan diprediksi. Di sini kami juga menambahkan dropout sebesar 0,2, lalu kita cetak. Kemudian untuk codingan kedua, di sini kita buat objek SGD optimizer dengan learning rate-nya itu 0,01, momentumnya 0,9, nya itu true. Lalu kita buat model.compile. Di sini loss-nya itu categorical concentropy karena multi-class, optimizer-nya SGD, dan metrik evaluasinya itu akurasi. Selanjutnya, masuk ke performa model. Untuk trainingnya, SGD dan LSTM mendapatkan akurasi 99,5%. Dan untuk testingnya, untuk akurasi SGD mendapatkan 92% dan akurasi LSTM-nya itu 56%. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Sudah dijelaskan tadi bahwa algoritma SGD dan LSTM memiliki akurasi yang sama besarnya yaitu 99,5%. Kelebihan model SGD ini dapat digunakan untuk optimalisasi penurunan kesalahan agar nilai parameter dalam algoritma dapat diperbarui. Sedangkan SGD juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki update noisy yang rendah, sehingga learning rate lama dan cenderung tidak stabil. Sedangkan LSTM memiliki ide utama yang berasal dari cell state, kemudian memiliki kelemahan yaitu tidak dapat memprediksi kata yang disimpan dalam memori jangka panjang. Nah, untuk alur atau prosesnya sendiri, yang pertama dilakukan input text oleh pengguna, kemudian dilakukan preprocessing, yang mana dilanjutkan dilakukan dengan training data, kemudian diterapkan model algoritma SGD. Selanjutnya dilakukan prediksi untuk mendapatkan output hasil. Nah, untuk tampilan UI kami membuatnya dengan menggunakan Figma. Nah, di sini kami membuat 3 halaman, yakni halaman home, halaman tentang kami, dan halaman chatbot. Selanjutnya masuk ke dalam demo aplikasi. Untuk demo aplikasi sendiri di sini sudah terlihat jelas bahwa aplikasi yang kita buat adalah sebuah website bernama Swiftcare. Di sini terdapat beberapa fitur yaitu fitur home, artikel, chatbot, dan tentang kami. Di fitur home ini terdapat sebuah informasi kesehatan mental, kemudian ada artikel, kemudian instansi terkait, dan yang terakhir ada footer.
Di dalam artikel ini juga terdapat beberapa artikel yaitu tentang kesehatan mental. Kemudian masuk ke dalam tentang kami. Tentang kami di sini merupakan profil tim yang berdedikasi dalam pembuatan proyek akhir. Kemudian jika kita ingin melakukan proses memulai chatbot, maka kita klik saja mulai chatbot. Kemudian nanti akan diarahkan ke dalam room chatbotnya. Di sini jika kita melakukan sebuah pertanyaan tentang suatu sapaan, maka Safecar akan menjawab. Kemudian jika kita ingin bertanya tentang kesehatan mental, maka Safecar juga akan memberikan respon tentang kesehatan mental apa. Itu sendiri adalah sebuah kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seorang sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berfungsi secara normal. Kemudian jika kita ingin bertanya tentang penyebab, maka Safecar juga akan memberikan respon tentang penyebab kesehatan mental. Kemudian kembali lagi ke demo aplikasi yang ada di slide. Selanjutnya adalah kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, untuk kesimpulan, jadi hasil performa model SGD dan LSTM itu memiliki akurasi yang sama, yaitu 99,5%, tetapi memiliki loss validation yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa model SGD merupakan model yang sangat tepat untuk pembuatan chatbot Safecar kesehatan mental. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.